Episode kali ini, kami telah mengundang beberapa narasumber yang kita ambil langsung dari mereka yang telah DM pengalaman S2 mereka ke Instagram kami. Jadi episode ini adalah dari dan untuk para pendengar GeoInsight. Thank you for all the support and enjoy this episode. Hai, welcome back to GeoInsight, yang mana kita akan bahas berbagai masalah dari ilmu kebumian. Nah, di podcast kali ini ditemenin sama gue, Almira, dan gue, Andri Prabowo, sebagai host kalian di episode kali ini. Hari ini kita mau bahas masalah apa ya, Mir, kira-kira? Kita hari ini mau bahas tentang perkelitan untuk memilih S2 gitu. Waduh, studi S2. Itu lumayan berat sih bagi kita-kita yang masih fresh graduate ini, karena itu sumber kegalauan banget gak sih untuk ngebahas S2. Lu sendiri dengar-dengar pengen S2 kan? Setahu gue. Pengen, cuman ya kita lihat rezeki aja nanti kemana arah gue. Oke, mumpung kita masih galau-galau gini, kayaknya seru kalau kita nanya-nanya sama orang-orang yang udah ambil S2 gitu sih, biar kita dapat perspektif mereka masing-masing, jadi gak salah jurusan lagi, oke? Iya, betul. Kita mau ngundang siapa aja sih sebenarnya nih, kita kayaknya ngundangnya bagusnya sih dari berbagai sisi ya, Wo. Ada yang memang S1-nya ngambil jurusan yang sama dengan S2-nya atau saling berkaitan. Ada yang S1-nya beda gitu sama jurusan S2-nya. Dan ada juga yang ngambil S1 dulu, terus kerja, terus baru ngambil S2. Kadang-kadang memang itu kan yang digalauin sama kita, ya nggak sih? Iya, itu sebagai berbagai skenario yang kita mau ngambil yang mana ya kira-kira. Itu sih. Nah, dari 3 narasumber kita kali ini akan membahas tentang hal-hal tersebut nih, Wo. Wah, menarik ya kalau gitu. Gue udah gak sabar lagi sih, Mir. Oke, lanjut aja langsung ke podcast-nya. Oke, langsung kita lanjut. Yang pertama ada siapa nih, Wo? Yang pertama kita kedatangan Mas Ardian Abi Santoso. Nah, pendengar GeoInsight semua, kali ini kita kedatangan orang yang sudah berpengalaman di oil and gas. Dulu S1-nya itu Geoscience, tapi sekarang S2-nya dengar-dengar ngambil MBA. Jadi kayak ganti arah. Udah kedatangan di sini Mas Ardian Abi Santoso, Operational Geologist dari PHI OSS. Selamat pagi, Mas. Pagi atau siang nih ya? Selamat pagi semua. Terima kasih undangannya, Bowo Mira. Kesempatan luar biasa ini bisa ketemu lagi kita. Betul, Mas. Padahal kita mau pura-pura nggak kenal tadi ya, Mas. Jadi Mas kayak gitu. Ya boleh. Oh iya. Oke. Nggak apa-apa. Karena udah ketahuan siapa ini Mas Abi. Sebetulnya kita ini bertiga sharing cubicle selama saya magang waktu itu di PHI OSS juga. Mira juga. Bahkan waktu saya pertama masuk internship di PHI OSS, Mas Abi juga temen TA ya Mas malah masuknya ya. Betul. Jadi ngerjain skripsi malah. Gimana kabar untuk Mas Abi? masternya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kerjaan udah mulai WFO lagi Mas? WFO lagi ya Mas? Kebetulan saya masih WFH ya, jadi semuanya masih dikerjakan di rumah. Kalau teman-teman lain sudah mulai ke kantor itu, tapi secara bertahap kan kapasitas gedungnya dinaikkan secara bertahap mulai dari 30%, 50%, sampai nanti akhirnya 100%. Tapi belum ada kabar kapan 100% itu ya Mas? Kemungkinan sih September ya, kalau saya tidak salah informasi. Tergantung nanti masih dilihat gimana pelaksanaan yang peningkatan kapasitas ini bertahap. Oke Mas Abi, kalau kita kan udah kenal ya Mir, siapa ini Mas Abi? Sering makan siang bareng juga, tapi kadang-kadang beliau ini jarang makan siang. Yang kita tahunya gitu, malah diet terus. Iya. Jadi boleh Mir bacain background-nya Mas Abi? Background-nya dari Mas Abi nih. Jadi Mas Abi itu lulusan S1 Geologi dari UPN Yogyakarta di tahun 2004, kemudian lanjut kerja di Halliburton, kemudian pindah ke Total, terus kemudian pindah lagi ke Exxon, terus ke Medco, dan sekarang di Kerja Mikro Indonesia dan juga di Pertamina PHI OSS
gitu. Kalau baca dari LinkedIn-nya ya, pertama kali gue kenal Mas Abi tuh, terus gue baca LinkedIn-nya terus kayak pengalaman kerjanya tuh bener-bener yang kayak apa ya, impian semua artis geologi migas tuh semuanya udah ada di situ gitu. Kalau LinkedIn-nya tuh udah harus pencet see more semua, setiap sectionnya itu harus lihat yang kayak ada panah ke bawahnya, nggak bisa lihat satu perspektif tuh nggak bisa lagi. Alhamdulillah. Speechless lihat. Luar biasa memang Mas Abi. Alhamdulillah. Jadi kalau nggak salah total 15 tahun ya Mas udah di operational geologis ini ya Mas? Betul. Kurang lebih sekitar 15 tahun. Nah, terus yang sangat menarik bagi kita ini ketika tahun 2017 Mas memutuskan untuk ambil MBA setelah udah emang maksudnya kerjaannya udah proper banget nih. Kadang-kadang orang kalau di posisi Mas mungkin tidak akan berpikir untuk ngambil MBA lagi gitu ya? Karena udah enak banget sebagai operational geologist. Pertanyaannya kenapa Mas melanjutkan S2 gitu? Betul. Jadi sebenarnya memang saya sendiri juga waktu itu agak galau sebenarnya. Saya mau ngambil S2 lagi atau mau fokus bekerja sebagai operation geologist ya. Cuman terus terang ada beberapa pertimbangan waktu itu. Apalagi nih ceritanya saya tuh mau loncat bidang gitu istilahnya ya. Jadi tidak di geologis lagi jalurnya gitu, tapi mengambil sesuatu yang sama sekali berbeda, khususnya di bidang bisnis ya. Nah, jadi saya waktu itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu menambah pengetahuan jelas ya, karena kan yang saya pelajari selama ini baik di kampus maupun selama kerja itu geologi, reservoir, dan sejenisnya, geofisis gitu kan. Saya pengen tuh ada slope learning curve yang lebih tajam lagi, karena saya rasa kok sudah mulai landai gitu ya. Nah, terus saya lihat kira-kira apa yang bisa menarik buat saya, misalnya bisnis atau misalnya tentang HR atau misalnya tentang gimana manajemen gitu, dan semua itu ternyata bisa saya dapatkan dengan saya belajar MBA, mengambil Master of Business Administration. Nah, jadi sebenarnya itu salah satu alasan utamanya sih. Yang kedua, tentu saja kita juga kan semakin kita tinggi pendidikannya, tentunya pola pikir kita dan wawasan kita juga akan semakin terbuka ya. Jadi yang saya tadinya belajar tentang katakanlah bidang teknikal, sekarang saya ada sedikit lah tentang dunia di luar teknikal tadi ya, gimana cara kita memanage pekerjaan, memanage waktu gitu. Kemudian gimana cara kita membuat strategi bisnis. Nah, itu semua hal-hal yang katakanlah bahkan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari gitu, Wong. Nah, jadi tambah lagi nih, teman-temannya juga ternyata luar biasa nih background-nya. Ada yang dari banking, ada yang dari farming, ada yang dari IT. Background itu sangat variatif. Jadi saya banyak ketemu orang-orang yang memberikan saya insight yang berbeda terhadap suatu permasalahan gitu. Nah, itu menarik sekali. Range posisinya pun bermacam-macam, mulai dari yang katakanlah baru 3 tahun kerja sampai yang sudah managing director atau bahkan sudah punya perusahaan sendiri, ada semua di kelas itu. Jadi, waduh, luar biasa tuh. Saya rasa benefitnya sangat signifikan untuk kehidupan pribadi maupun profesional gitu, gitu Mir. Selain dapat ilmu, kita juga dapat networking ya, Mas? Karena S2 itu. Iya, betul. Betul. Itu emang salah satu yang harus kita lihat sebagai sebagai benefit ya, kalau kita katakanlah bersosialisasi di dunia yang berbeda. Misalnya kita ada kegiatan di luar kantor, misalnya sebagai ikut paguyuban apa gitu, atau ikut klub olahraga misalnya. Itu kan jadi salah satu benefit yang bisa kita manfaatkan, mendapatkan. Iya. Oke, Mas. Mas, itu kalau misalnya Mas sendiri untuk yang manajemennya itu biaya sendiri atau dibayarin oleh perusahaan apa gimana, Mas? Nah, kalau saya kebetulan bayar sendiri, nggak ada sponsor. Oh gitu. Iya. Abis kan mindsetnya kan rata-rata ya orang kayak galau nih kan, biasanya kayak mau ngambil S2 atau mau kerja dulu ya. Kerja dulu nanti juga sekolahnya dia bayarin sama perusahaan gitu. Itu sebenarnya mekanismenya tuh
semudah itu atau lebih sulit atau gimana sih Mas kalau di kantor itu untuk dapetin S2 dari perusahaan yang kita masuki nantinya gitu? Kalau dulu sebenarnya saya di perusahaan sebelumnya itu sempat juga sih ada program seperti itu ya, dibayarin, bahkan dosennya pun didatengin dari intan itu. Nah itu emang ada seleksinya, jadi tidak semua pegawai itu bisa join program tersebut karena kalau kita sebagai employee pada saat itu beasiswa, jadi employee itu hanya membayar 25% aja dari total cost-nya. Ya, tapi kan tiap company itu pasti beda policy ya. Ada juga yang misalnya 50% atau bahkan ada juga yang mungkin 100%. Cuman nanti ada ikatan misalnya wajib stay 2 tahun 2N+1 gitu misalnya. Nah itu masing-masing perusahaan pasti punya aturan berbeda-beda. Tapi kalau yang kemarin teman saya ikuti itu ada tesnya, saya nggak tahu tesnya karena saya waktu itu nggak ikut ya, ngambil mungkin tes potensi akademik atau TOEFL semacam itu. Gitu kan. Tapi emang bagusnya sih kalau bisa dapat sponsorship sih, jadi nggak mengganggu keuangan ya. Bukan ya. Iya betul. Ya kan bisa digaji terus bisa sekolah gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya, ya kan? Makanya banyak yang berpikir untuk kayak gitu juga. Benar. Iya, betul. Karena Mira tapi ternyata di dalamnya juga ada proses. Iya. Kemarin internetnya saya juga pengen siapa yang gak ada iya, tetap pengennya dibiayain, luar biasa sih. Terus kenapa MBA ngambil Mas? Kenapa ngambilnya MBA? Apalagi terus di SBM ITB? Apa yang bikin Mas pilih program studi tersebut? Yakin nih gitu. MBA gitu. Ya kalau saya istilahnya kan saya udah kerja ya 15 tahun ya. Kurang lebih ya cukup lah dalam ukuran saya gitu ya. Technical skill yang saya punya udah cukup gitu kan. Kemudian saya juga lebih sering terlibat diskusi dengan orang-orang dari berbagai fungsi. Nah jadi di situ saya merasa kok saya tuh rasanya lebih agak kurang nih di bidang katakanlah operation management, kemudian financial manajemennya kurang, kemudian bagaimana cara decision making, negosiasinya kok orang-orang ini pada bagus-bagus ya pada saat kita ngerancang program gitu kan. Karena kan kita juga harus interaksi dengan misalnya government ya, misalnya SKK Migas gitu kan. Nah itu mereka kok jago-jago nih skill manajemennya gitu istilahnya. Makanya saya melihat, wah ini kayaknya saya sesuatu yang perlu saya kejar nih, belajar untuk non-technical skills-nya, artinya dari MBA-nya itu. Oke, wah. Jadi emang karena sebelumnya udah ada learning curve ya? Penting banget. Betul. Oke. Nah itu menarik sekali emang. Jadi kalau saya alamin ya, yang saya kan udah beberapa kali pindah perusahaan gitu ya, pindah tempat kerja. Nah itu learning curve itu atau challenge itu sesuatu yang bisa membuat kita menjadi selalu lebih baik ya. Nah kalau kita sudah menguasai suatu bidang gitu istilahnya, itu mungkin learning curve kita makin lama akan makin landai. Nah kalau kita sudah jadi stagnan, nah itu orang sebut sebagai kita sudah di comfort zone. Nah kalau kita sudah di comfort zone, kemungkinan kita akan achieve something better itu susah in term of skills ya udah mentok gitu loh. Nah kalau sudah di level itu, kalau kita mau progressing itu pilihannya tinggal 2 itu. Apakah kita mau lintas posisi atau pindah perusahaan gitu. Kalau kita bicara tentang tempat kerja ya gitu ya. Kan profilnya itu kayak pindah dari Halliburton tuh udah kaliber atas, terus pindahnya ke Total lagi. Apa ini emang di drive sama learning curve itu ketika udah mulai plateau, Mas kayak ngerasa harus pindah lagi nih biar tetap bisa expand lagi gitu. Selalu gitu ya Mas drive-nya mungkin. Ya. Salah satu faktornya itu terus terang. Cuman ada faktor lain yang mungkin tidak bisa kita kesampingkan juga ya. Kadang kan kita pingin tuh learning curve-nya ya bagus terus, kita senantiasa ter-challenge jadi tidak bosan gitu kan. Tapi kan kita juga harus consider katakanlah family kita seperti apa. Kadang-kadang pindah perusahaan itu juga akan mengakibatkan konsekuensi ke keluarga, misalnya keluarga jadi harus ikut pindah, atau misalnya
lebih banyak ditinggal gitu kan. Nah tapi untuk kasus saya itu kemarin memang pada saat saya mulai karir itu saya berpikir learning curve yang bagus itu sebenarnya sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Tapi itu asumsi saya pribadi ya. Artinya kalau udah di level itu kita sudah cukup established itu sebenarnya. Nah, jadi mungkin pada saat itu waktunya kita untuk lihat-lihat opportunity lain. Oke. Kayak Mira ada burning question nih untuk Mas Abi deh. Dari tadi pengen. Kayaknya udah gerak-gerak dari tadi. Udah. pengen bertanya gitu. Ya, lanjut, Mir. Mas, manfaat dari setelah ngambil MBA sendiri itu buat Mas tuh apa sih? Khususnya buat pekerjaan Mas sekarang kan. Kalau nggak salah, kalau saya baca di LinkedIn nih, Mas sekarang di PHE ini juga bagiannya operation geologist gitu kan. Sedangkan sebelumnya juga sebelum ambil MBA juga operation geologist gitu Mas. Nah, itu tuh value yang diambil dari ngambil S2 kemarin tuh apa kira-kira Mas yang didapat? Pertama tuh yang saya rasakan ya paling nggak kita bicara ini ya, kan benefit dari pendidikan itu bisa kita bedakan mungkin menjadi 2 ya. Pertama untuk internal kita sendiri, yang kedua untuk keluar, artinya secara personal ataupun profesional. Nah jadi paling nggak kalau kita bicara di posisi yang sama, saya punya bekal yang lebih nih, misalnya gimana cara negosiasi, gimana cara memanage suatu operasi supaya lebih efisien. Jadi karena saya sudah punya bekal nih untuk mengetahui kira-kira nih pihak yang satu kepentingannya apa, kemudian mereka maunya seperti apa. Di pihak lain kan ada juga pihak-pihak yang mungkin berbeda kepentingan. Nah, saya jadi lebih mengerti kalau mereka tuh ternyata orang yang berbeda kepentingan. Jadi saya bisa menjembatani dengan lebih baik. Itu bekal yang salah satu bekal yang saya dapatkan dan saya aplikasikan sekarang. Contoh yang ini nih, yang konkret nih, misalnya kita bicara masalah pemboran ya. Kalau geologis kan pinginnya data yang bagus gitu misalnya kan, sementara drilling itu maunya lubang yang bagus, cepat, dan budgetnya tidak jauh dari perkiraan. Nah di situ saya berusaha menjembatani kira-kira apa nih yang bisa dilakukan operasi itu supaya lebih efisien tanpa mengobarkan data maupun tanpa mengakibatkan ekses biaya gitu misalnya. Nah, dengan kita manage stakeholder itu mudah-mudahan sih yang hasil yang dicapai akan lebih baik lah untuk semua pihak. Oke, Mas Abi, memang luar biasa sih. Mas Abi ini seorang yang wise man banget sih, Mir. Untuk terakhir nih, sebagai seorang wise man pasti punya closing statement dalam segala bahasan discussion ya. Kalau Mas Abi, apa sih closing statement-nya untuk para pendengar GeoInsight sendiri agar mereka yang lagi nyari S2, pengen S2 atau mau kerja, jadi lebih termotivasi dan yang galau-galau lah. Yang galau-galau itu obatinnya gimana tuh Mas Abi? Ya, baik, kalau closing, ini ternyata Washman tuh sebenarnya saya agak ini juga tuh, agak deg-degan dengernya. Tapi anyway, kalau diminta beberapa poin penting, mungkin ada 3 sih poin penting yang saya bisa sampaikan. Pertama ya, yang pertama itu sesuaikan minat dan kebutuhan. Jadi kadang tuh kan kita merasa minat kita itu katakanlah engineering, sementara kebutuhan kita sebenarnya bukan ke arah sana gitu kan. Atau kebalikannya juga, kebutuhan kita misalnya mungkin non-engineering, tapi kita minatnya untuk yang non-engineering. Jadi emang harus cocok, harus klop kalau mau maksimal gitu kan. Nah kemudian yang kedua, kalau misalnya mau sambil kerja, ya pertama harus pertimbangkan bahwa itu waktunya itu luar biasa ya, waktu untuk kerjaan, waktu untuk tugas. Jadi itu membutuhkan komitmen yang luar biasa. Komitmen ini bukan hanya dari kita pribadi, tapi juga dari pihak-pihak yang ada di sekitar kita, misalnya dari keluarga, atau juga mungkin bos juga perlu mintain izin tuh kalau kita mau ngambil kuliah, karena mungkin sedikit banyak akan menggunakan waktu di kantor gitu kan untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah yang paling penting itu kita harus berpikiran bahwa pendidikan itu investasi masa depan ya. Jadi mempelajari hal baru itu bukan hanya untuk kita secara profesional, tapi juga secara personal. Kita bisa bawa manfaat itu sampai ke kehidupan pribadi kita.
Jadi ya selalu bagus lah untuk mendapatkan pendidikannya lebih tinggi. Oke. Itu aja sih kayaknya closing statement dari saya. Mantap sekali emang kalau Mas Abi ini. Terasa kan Mir udah ya Mir, yang kayak langsung jadi semangat. Hawanya tuh galau, aduh, gerah ya. Gerah. Oke, udah hampir setengah jam. Thank you banget Mas Abi, waktunya bisa kasih kita kesempatan nih untuk interview langsung, dapat insight-nya dari Mas Abi yang sangat motivasional lah. Nanti lain waktu semoga kita punya sesi sendiri untuk bahasan full session dengan Mas Abi ya. Mudah-mudahan siap. Oke. Terima kasih banyak untuk waktunya dan undangannya. Oke, thank you banget Mas Abi. Sampai ketemu lagi Mas Abi. Bye. Mas Abi. Ya. Bye. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya nih Wo, ada siapa nih Wo? Kita ngundang siapa nih Wo? Ya, kita undang yang dari luar negeri aja ya, karena kita kan udah denger yang dari dalam negeri tadi. Ada Mas Ari Yusliandi dari Universitas Teknologi Petronas. Oke, kita udah tergabung di sini dengan salah satu narasumber kita untuk bahasan S2 kali ini. Yang udah bergabung bersama kita adalah Mas Ari Yusliandi. Selamat pagi, Mas. Pagi. Halo, Mas. Pagi, halo. Sekarang ini masih di Malaysia atau udah balik Indonesia nih, Mas? Posisinya nih? Saya kebetulan untuk studinya itu selesai itu November tahun lalu. Jadi sejak November tahun lalu itu sebenarnya sudah di Jakarta. Tinggal nunggu sidang. Nah, sidang itu saya di Maret tahun ini. Jadi saya Maret 5 Maret 2020 kan ya. Sidang. Jadi awal Maret itu saya kembali ke Malaysia untuk sidang. Oke. Rencana untuk revisi karena kan revisinya cuma sebulan tuh. Rencana mau sambil revisi, submit, langsung sudah selesai gitu kan. Iya. Tapi ternyata tanggal 18, Malaysianya lockdown. Iya. Bagi yang belum tahu, Mas Ari Yusliandi ini dulu background-nya itu S1-nya di ITN Yogyakarta ya Mas ya? Dan lulus di tahun 2013. Ya, 2013. Nah, setelah itu Mas Ari ini jadi geologis di Berkah Bara Sejahtera Group. Kemudian di Geoscience Delta Andalan, kemudian di Lemigas, dan berakhir di Bumi Geos Corporation. Dan pada tahun 2018 melanjutkan studinya di University Teknologi Petronas atau UTP. Pertanyaannya mungkin saya dasar banget ya. Kenapa dulu kepikiran untuk ngambil S2? Boleh nggak dikasih sharingnya Mas? Kenapa dulu jadi melanjutkan studi S2 nih Mas? Jadi sharing aja ya. Jadi kalau rata-rata kalau kita kan banyak tuh background kita kenapa kita ambil S2. Satu pasti karena passion. Saya pengen banget nih S2. Ada juga memang cita-citanya dari dulu memang jadi dosen karena kan stigma di kita kalau kita mau S2 tujuannya cuma dosen. Pasti kayak gitu kan. Kebanyakan kita kayak gitu. Betul. Yang kedua juga jadi rahasia umum pengen naik jabatan, cuma nyari gelar. Ada. Kita nggak ngomong hanya di geologi saja, di instansi lain kan banyak kayak gitu. Juga terus ada yang memang coba-coba aji mumpung, tebak-tebak buah manggis. Kalau memang dapat, alhamdulillah. Kalau nggak dapat ya terus kerja gitu kan. Ya gitu aja sih. Kalau saya dulu di 2003, karena kan saya dari kampus swasta ya, swasta di ITN. Jadi kepikiran tuh dulu 2013 tuh pengen S2 langsung tuh. Pengennya dulu di ITB atau di UGM. Di pikiran saya cuma pengen gimana sih ngerasainnya di kampus negeri gitu doang. Tapi karena saya kerja terus, kan dari awalnya itu kan saya kerja di batubara ya, itu cuma 3 bulan. Biasanya dapat panggilan di tempatnya Pak Andang, yang GDA itu. Iya, GDA. Kita kan dulu fresh graduate, kerjanya di tempat Pak Andang kan lumayan, misalnya pride lah. Ya udah saya lepas yang di batubara, saya pindah ke situ. Itu pikiran masih ITB atau UGM, ITB UGM. Tapi kalau kita masih kerja kan susah ya. Kemudian dari situ saya kerja sampai keenakan kerja jadinya.
2016 saya berhenti di GDA, lanjut Lemigas, masih kerja terus. Nah, tapi selama 2013 sampai 2016 itu saya tetap apply beasiswa. Dulu sih apply beasiswanya ke LPDP, Chevening yang di UK, tapi itu nggak dapat. Saya dulu yang Chevening itu sampai interview, itu nggak dapat. Ya udah, saya kalau dulu 2013 sampai 2016 itu nggak diseriusin lah. Dapat, enggak, jadi kayak gitu. Nah, ketika sudah selesai dari GDA sampai Lemigas, saya sudah mikir, umur sudah semakin nambah nih. Kan 3 tahun saya buang istilahnya kan. 3 tahun. Saya waktu itu sudah umur 25 atau 26. Saya pikir geologi, lulusan geologi semakin banyak. Saingan saya semakin banyak. Dulu ada isunya kalau kita cuma di konsultan, itu nggak dihitung experience. Jadi ketika saya apply, saya hitungannya masih fresh grade. Sedangkan kalau untuk fresh grade kan paling 1-2 tahun dan usia maksimal 27 tahun. Iya. Yeah. Saya sudah hampir habis nih kualifikasinya nih. Kualifikasi administrasinya sudah habis, mau itu di national company, mau itu di BUMN atau itu di PNS contohnya. Itu kan syaratnya gitu tuh, 27 tahun. Saya mikir gimana caranya saya memperpanjang range umur waktu itu. Kalau saya sekolah, saya kan mulai cari-cari, kalau sekolah biasanya umur maksimal 35. Oh, masih bisa nih. Jadi mulai dari 2016, sejak saya di Lemigas, itu saya intens cari beasiswa, cari jurusan, cari profesor. Jadi mulai dari situ, jadi pikiran saya di 2016 itu sudah berubah. Bagaimana saya caranya tetap bisa setidaknya lolos administrasi ketika lama kerja dengan memperpanjang range umur. Karena pikiran saya kan kayak gitu dulu. Ya udah, jadi saya apply di 3 kampus dulu tuh, di Imperial, Aberdeen, sama satunya di Royal Holloway. Karena saya dulu kan sering ikut IPA ya, karena kan kita kalau di Jakarta kan jadi tahunan ikut IPA, Robert Hall Gang itu kan sering present, jadi pengen nih belajar di sana. Kalau Imperial dulu ngetes aja, Aberdeen juga. Nah, saya juga udah apply tiga kampus itu di tahun 2014, itu ditolak. Nah, ketika di 2016 tiga-tiganya dapat. Langsung dapat semua malah tiga-tiganya. Iya, tapi itu belum dapat beasiswanya, baru dapat offer letter. Offer letter dari kampusnya ya. Offer letter dapat. Karena kan kalau kayak kita nyari kayak LPDP, Chevening, katanya itu lebih mudah kalau kita sudah dapat offer letter. Iya. Iya. Akan lebih mudah dapat offer letter kalau kita sudah punya offer letter gitu. Jadi saya sudah dapat tiga-tiganya. Saya dulu yang di Imperial itu sudah sampai di interview. Karena kenapa? Dia tertarik, dia bilang karena tertarik dengan experience. Linda Lonergan atau siapa gitu namanya, yang interview saya yang dari Imperial. Jadi salah satu pertimbangannya karena ada experience, project yang mereka mau running itu cocok dengan apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya gitu. Terus katanya papernya juga berkaitan. Nah, kalau Royal Holloway itu nggak ada interview, jadi langsung dapat. Kalau yang Aberdeen emang nggak dapat jurusan yang awal, tapi mereka ngasihnya reservoir engineer kalau nggak salah. Agak beda. Jadi saya agak berat sih kalau reservoir engineer, karena memang nggak suka kan. Nggak suka hitung-hitungan terlalu banyak. Unitnya emang yang itu susah sih Mas, harus kita akuin gitu. Iya, jadi ya itu. Jadi setelah dapat offer letter baru nyari beasiswa. Itu salah juga sebenarnya kan. Harusnya kan berbarengan harusnya. Iya. Saya baru bingung LPDP. Nah, ketika itu LPDP berubah, dia punya sistem. Kalau nggak salah sebelumnya itu 4 kali dalam setahun. Intake-nya 4 kali betul. Sekarang itu
LPDP tuh. Terus berubah hanya menjadi sekali atau 2 kali. Jadi saya kelewatan untuk apply beasiswa pada saat itu lewat LPDP. Saya coba yang chevening, gagal juga di interview. Saya minta di extend untuk kandidasinya dari Imperial sama Royal Holloway, mereka mau. Kalau berdiri memang saya nggak mau kan. Saya coba lagi, akhirnya memang nggak dapat dua-duanya. Yeah. Kebetulan selama proses saya cari beasiswa, yang UTP nyari. Saya dapatnya waktu itu di grup WhatsApp. Soalnya LinkedIn dulu kayaknya belum terlalu. Iya, LinkedIn zaman dulu mungkin susah ya, tahun 2016-an masih. Belum. Jadi saya itu dapat di WhatsApp. Jadi nama senternya itu Southeast Asia Carbon Research Laboratory. Itu nyari motivated student. Kata-katanya itu motivated student yang mau lanjut S2 sambil ngerjain project. Gitu. Dia punya title itu kayak gitu. Kebetulan mereka memang khusus untuk karbonat ya. Nah, saya itu sebenarnya sebelumnya itu nggak intens atau nggak fokus di karbonat, cuman ada pas di GDA ngerjain satu project yang dimana kita ngerjain job desk-nya itu bikin model untuk gasification petroleum system. Jadi kita ngumpulin data dari seluruh dunia, baru bikin modelnya untuk jadi analog. Nah, hasil studi itu yang saya juga tentunya minta izin sama pihak GDA waktu itu. Boleh enggak materi final presentation kita, saya compile, terus saya jadikan sebagai bahan untuk pertimbangan mereka, karena kan mereka minta kita kirimkan slide apa experience kita di karbonat. Dulu banyak, dia punya 8 tema. Mereka waktu itu dapat proyek besar dari Petronas kalau nggak salah. Jadi mereka nyari 3 PhD, 5 MSc kalau nggak salah. Gitu. Jadi banyak topiknya. Jadi saya waktu itu Cars. Udah. Yeah. UTP dapat di November 2016. Saya masih di Lemigas itu. Oke. Jadi udah, saya pikir udahlah, yang saya pikir juga daripada saya udah dapat offer letter dari 4 ya, 1 Malaysia, 3 yang dari UK. Saya pikir realistis sekarang. Saya realistis, ya udahlah yang UTP aja lah, daripada saya insist yang di UK nggak dapat, kebuang lagi umurnya. Saya malah membuang rezeki yang di UTP yang sudah jelas-jelas ada kan. Nah, saya resign yang dari Lemigas itu November 2017, resign. Harusnya saya datang 9 Januari 2017. Di Desember postpone UTP postpone 1 tahun. Saya sudah resign dari Lemigas. Aduh. Jadi pihak UTP-nya ada kendala, jadi mereka nggak bisa intake. Jadi seluruh international student UTP itu nggak bisa masuk selama 1 tahun yang untuk intake ya. Jadi kayak gitu. Jadi ya memang background-nya untuk lanjut S2 untuk tetap fokusnya industri, tapi hanya untuk memperpanjang range umur. Kalau saya sih itu. Oke. Tapi Mas, sama umur emang benar Mas itu yang tentang isu kalau misalnya emang benar Mas itu tentang yang kalau misalnya isu tadi kan bilangnya masih isu ya, itu emang bener kalau misalnya konsultan itu nggak dihitung untuk experience itu atau gimana? Gitu. Karena itu kayak baru denger juga sih aku gitu. Kalau misalnya itu nggak dihitung gitu. Dulu sih itu omongan kita ya sesama pekerja di konsultan ya di GDA itu, jadi ayolah kita cari yang misalnya yang company, karena kalau di konsultan itu susah nyarinya. Itu sih. Cuman keunggulannya konsultan menurut saya, kita ngerjainnya different case. Jadi kasusnya itu lebih bervariasi. Ya, saya kan bisa dapat beasiswa di UTP secara tidak langsung kan karena saya kerja di konsultan. Karena saya ngerjain
saya ngerjain di sisi plastik, saya ngerjain di karbonat gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk belajar sih, kalau memang belum ada rezekinya di company, ya di konsultan juga bagus. Oke, untuk Bagus nambah banget. experience juga ya. Tapi kan konsultan zaman sekarang kan agak susah ya. Benar-benar. Sekarang kan proyekannya juga sedikit. Susah juga keluar dari rumah kita sekarang. Oke. Iya. Terus berarti Mas, menurut Mas sendiri nih manfaat dari dapetin S2 itu ilmunya atau apa sih Mas yang bisa diserap baik itu untuk karir ataupun di kehidupan sehari-harinya gitu, kayak impact-nya selain untuk perpanjang umur tuh apa buat Mas Ari sendiri? Yang langsung dirasa deh Mas. Yang dirasa time management, problem solving problem. Karena kalau di UTP, karena rata-rata ya S2 di luar, kalau saya sepanjang saya lihat itu, mereka itu ada dua jenis kan. Jadi postgraduate by research atau postgraduate by coursework. Yang coursework itu yang kayak di Indo, yang 3 semester ada kelas, 1 semesternya tesis. Yep. Nah kalau yang research itu full, selama berapa lama kita selama berapa lama kita study, yaitu riset. Nah kalau saya yang di UTP itu master by riset. Jadi master by riset itu kita betul-betul ya sama kayak kerja sebenarnya, lanjutin kerja lagi, tapi betul-betul independen, betul-betul sendiri. Kalau kayak kita di company kan, ya geofisis ada, geologis ada, misalnya kita mau tes seismik aja ada geofisis misalnya. Nah kalau yang di study ya betul-betul sendiri. Jadi kalau di tempat saya, kita kan pakai datanya data Petronas. Jadi ketika kita request data, itu betul-betul raw data, tidak ada interpreted data dari mereka. Jadi betul-betul raw data. Nah, kita betul-betul dari awal. Jadi time management sama workflow dari awal sampai produk akhir yang sesuai dengan topik kita itu betul-betul kita yang ngerjain. Jadi manfaatnya bagi saya sih, kalaupun nanti setelah selesai master kita kerja, misalnya saya jadi geologis, ketika nanti saya dapat data dari orang geofisis, saya masih bisa QC, betul nggak nih datanya? Sepengetahuan saya sih nggak kayak gini, pasti kayak gitu. Ini kurang tepat nih, ini masih kurang kayak gini. Karena kalau kita nggak tahu apa yang mereka kerjain kan susah juga ya. Kalau kita cuma menerima data dari misalnya dari departemen lain, susah. Nah, kalau yang dari master yang tempat saya sih itu sama satu, exposure-nya lebih besar ya. Apalagi kalau misalnya saya nggak tahu master yang di Indo, tapi kalau yang di luar, yang khusus di research center saya. Jadi di UTP itu banyak research center. Research center, jadi saya khusus karbonat, ada yang khusus seismik, ada yang khusus shale gas. Jadi mereka punya MSc sama PhD student sendiri. Jadi kalau di tempat saya itu kita tiap 6 bulan sekali itu present ke company. Kayak saya waktu itu present ke Shell, present ke Petronas, present ke Mubadala. Saya sempat nanya ke profesornya atau research centernya, ngapain sih kita kayak gini? Saya cuma mau bikin computer exposure sama company yang ada di sini. Jadi biar kalian tuh terbiasa, biar kalian juga terlihat. Jadi itu sebenarnya itu inisiatif dari Head of Research Center tempat saya belajar. Jadi dia pengen kita itu dikenal banyak orang. Jadi kita itu bisa terbiasa. Jadi dia tuh sebenarnya selain technical, soft skill kita juga dibangun sih di situ. Itu mungkin menurut saya yang enaknya kalau master di bawah research center. Karena kayak di tempat saya, tiap hari, saya karbonat study, setiap hari jam 11:30 sampai jam 12, kami belajar petrografi dasar. Jadi di atas kami itu ada yang namanya postdoc, habis postdoc baru research center. Nah, postdoc ini yang mengarrange setiap hari
dari jam 11:30 sampai jam 12 itu ada quiz. Selalu ada tes setiap hari. Itu belajar dari basic, back to basic banget. Sampai dari back to basic sampai modeling. Itu selama 2 tahun tuh. Setiap hari Jumat kami ada bedah paper. Jadi selama seminggu setiap student bergiliran nanti present satu paper yang diacak, diambil tentang karbonat, present apa sebenarnya tujuan utama dari paper itu present. Tujuannya untuk terbiasa presentasi. Oke. Jadi itu sih sebenarnya, lebih banyak soft skill yang bisa kita kembangkan. Oke Mas, oke, sangat ini ya. Kalau di luar itu berarti kita dituntut untuk independennya lebih tinggi daripada biasanya ya. Independensi, gimana kita time management, kita solving problem, akhirnya membentuk sebuah skill set yang soft skillnya juga mengimbangi hard skillnya ya kan Mas? Iya betul. Oke, sama komunikasi sih sebenarnya, komunikasi sama atasan. Karena kan, ya anggap aja lah saya kerja di sana kan. Karena itu yang penting itu kita datengin. Kalau nggak tahu jangan diem sendiri. Datang aja ke office-nya Profitsol terbuka kok gitu. Kalau saran saya sih kalau untuk yang master by research ya. Gitu. Oke. Waktu juga udah lumayan ya Mas, udah hampir jam tengah 11, enak banget ngobrol. Mungkin di lain saat kita bisa ada waktu lagi untuk menggali lebih dalam dari pengalaman Mas Ari ini, mau dari S1-nya, S2 sampai kerja, itu sangat menarik Mas. Thank you banget udah bergabung dengan kita di Geo Insight. Last but not least, yang ketiga ada perempuan nih, Bo. Wah, akhirnya woman tadi power udah cowok juga ya. Kan 2. Iya, kita bosen lah kalau dari perspektif tuh harus ada gender juga, equality-nya. Oke, kali ini kita udah gabung lagi sama pembicara di podcast tentang bahasan S2. Ini kali ini kita kedatangan Mbak Almira Massa. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak Almira. Pagi semua. Namanya yang sama kayak gue nih, Wo. Jadi gue kayak agak gimana gitu nyebut namanya. Kayak nyebut nama sendiri tuh gimana sih rasanya kayak. Berarti ganti nama aja kali lu ya. Kali ini lu ganti nama Fahmi, biar kita tetap menghormati narasumber sebagai Almira di sini. Oke. Sehat-sehat, Mbak. Kayaknya sekarang kan Alhamdulillah sehat di sini. Tapi Surabaya lagi bahaya banget kayaknya, Mbak. Betul. Soalnya dari kampus pun juga saya udah libur sejak bulan Februari Mas. Jadi memang nggak ada perkuliahan sama sekali juga. Jadi benar-benar semua di rumah gitu. Bahkan online class juga nggak ada ya, Mbak? Karena lagi libur. Oh, enak lah kalau gitu. Lagi santai-santai ya. Oke. Lagi naik semester. Naik semesteran ya? Oh, abis ujian berarti. Pindah semesternya bulan apa lagi? Udah lupa ya, Wo. Udah lupa gue. Apa udah saatnya masuk S2 ya? Ini naik semester 3 sekarang. Oh gitu, semester 3. naik semester 3. Kalau gitu, bagi sobat Geo Insight nih yang belum tahu, mau dikasih tahu dulu nih background dari Mbak Almira ini sendiri ya. Jadi Mbak Almira ini S1-nya itu Geofisika ITS ya kan. Terus kemudian pernah intern di NPC Laboratorium Indonesia dan sekarang bekerja di Indogeo Social Enterprise. Betul, Mbak? Dan sekarang juga lanjut studi S2 di ITS ngambil teknik geomatika. Iya, Mbak? Yups, benar. Oke. Nah, berarti ini sekarang nih Mbak kerja sambil kuliah apa gimana nih? Oke. Jadi kalau misal saya kan lulusnya September 2018 nih. September 2018 itu saya, kalau tadi Mbak sebutin NPC, benar. Jadi dulu saya sempat awal-awal setelah pasca kampus itu saya intern lah istilahnya, kayak kerjaan gitu lah. Itu di NPC. Jadi NPC itu semacam kayak konsultan gitu, Mbak. Jadi konsultan, saya masuk di bagian GNG-nya di situ, tapi cuma 3 bulan. Terus kalau di Indogeo sendiri itu, mungkin kalau teman-teman Geo sendiri mungkin udah sering denger ya, Indogeo sama Pak Herman Darman itu. Jadi dia tuh kerjaannya tuh freelance gitu, Mbak, freelance Geo. Betul. Jadi kita kayak kerjaannya itu by project dan remote semua gitu, Mas. Jadi kayak misal kita kerjain beberapa project itu dalam tim,
tapi itu remote, jadi kita manage-nya dalam tim kecil itu gitu. Jadi nggak yang kita harus tatap muka atau yang fleksibel harus, lah ya, betul waktunya banget. lebih fleksibel. Jadi kita kerjanya itu by project, jadi duitnya pasti nggak banyak juga kan, jadi karena by project itu terus fleksibel juga, jadi saya bisa sambil kuliah, bilang kayak gitu deh. Pertanyaan basicnya nih, karena kita memang bahasnya tentang S2-nya, kenapa dulu jadi pengen lanjut S2 habis S1 itu? Waktu S1 dulu saya tuh langganan jadi aslab, terus bagian ke lapangan nungguin adik-adik gitu lah, pokoknya ngajar-ngajar gitu. Terus ya udah sih, kayak ngerasa kayak kemarin ilmu S1-nya itu kok kayak masih gini-gini aja gitu loh Mas, gitu. Oke. Gitu. Terus tapi kan tentu aja kayak misal saya punya ekspektasi juga kan, ketika dulu saya sering aslab, sering publikasi paper juga, pasti juga ada sisi pengen kerja juga gitu loh. Tapi waktu itu memang saya kasih batasan ke diri saya sendiri gitu. Kayak oke, maksimal dengan tenggat waktu segini saya cari kerja, kalau misalnya emang nggak ada ya udah, saya karena saya sudah ada plan untuk S2, ya udah saya kerjain yang udah di planning juga ini kayak gitu. Terus, biar jelas gitu aja sih. Kalau misalnya saya terlalu lama nunggu yang nggak pasti gitu kan, saya juga buang-buang waktu. Padahal saya bisa ngerjain yang lain, nah kayak gitu. Ini katanya senang belajar, berarti emang mau jadi dosen gitu Mbak? Apa gimana rencananya untuk S2 ini, atau untuk gimana Mbak? Kedepannya itu? Iya, saya memang, saya kepikirannya itu antara konsultan, ya swasta gitu lah, entah bikin sendiri atau ntar join sama teman atau ke arah dosen itu sih. Oke. Wah, udah berarti motivasinya ya S2 itu ya? Iya. Kok beda ya sama kita ya? Makanya inspiratif sekali. Kayak mulai besok kita harus mulai planning ya, Almira GeoInsight. Fahmi, ingat Fahmi. Oh iya, tetap Fahmi. Udah bahas ke konteks lagi lah kita ya. Iya. Terus Mbak, kenapa sih itu akhirnya milihnya kok ke geomatik gitu loh? Padahal kan tadinya S1-nya geofisika gitu loh. Kenapa padahal S2 geofisika juga ada gitu kan? Kenapa milihnya geomatik? Oh iya, jadi kalau misal pernah dengar geomatik nggak sih? Gitu, kalau teman-teman mungkin lebih familiarnya geodesi ya. Kalau di UGM tanah kan, ya gitu ya. Di UGM geodesi. Nah, jadi sebenarnya saya tuh minatnya ke geoinformatics, geoinformatika gitu. Tapi karena memang di Indonesia tuh kayaknya nggak ada deh. Jadi kayak geoinformatika itu dia tuh masih di sub bidangnya geomatics gitu. Jadi saya kenapa kok pilihnya geomatics, tapi kuliah saya masuknya ke lab geoinformatika gitu. Nah, kenapa pilih itu? Karena balik lagi ke passion saya. Ternyata waktu S1 itu, karena saya kan masih punya passion nih di bidang geo. Tapi saya juga ngelihat kira-kira trennya sekarang ini kemana gitu kan. Sekarang kan lebih ke data nih Mas, data sama IT. Benar. Data software gitu lah ya. Betul, jadi kayak entah itu programming atau apapun itu kan. Nah, saya ngelihat kok kayaknya dengan masuk ke jurusan ini, saya masih bisa mempertahankan geo saya, baik itu geofisika maupun geologi dari S1. Tapi saya juga bisa combine nih dengan ilmu-ilmu lain, seperti misal seputar tentang geospasial, data-data geospasial, ataupun tentang programming dan IT, nah kayak gitu. Jadi kenapa kok saya pilihnya arah sini gitu sih. Dan bisa menunjang, kemarin kan saya sempat banyak kerjaan terkait dengan geowisata juga, dan ternyata juga relate ke arah sana kayak gitu. Cakupannya luas jadi ya, yang bisa diambil gitu loh dari situ. Lihat market trends juga ya berarti Mbak ketika milih program S2 ini. Betul Mas. Tentunya tidak asal-asalan. Enggak ngasal sih. Yang asal memang eman juga kan kalau misalnya saya mau ngelepasin geonya, kalau saya nih ya, karena saya memang masih suka gitu, kayak masih banyak hal yang ingin saya explore di geo ini, tapi nggak mungkin saya terkotak gitu loh, karena kalau semakin kesini saya ngambil S2 itu makin kebuka gitu. Kalau misalnya kita ngelihat satu permasalahan itu nggak bisa dari cuman satu bidang ilmu aja gitu ternyata.
Jadi makin nggak bisa spesialis sih kalau menurut saya sekarang ini. Harus fleksibel juga ya, kita nambah-nambah skill set yang di luar geo, tapi kalau kita nggak mau ngelepas geonya sendiri itu bisa campur-campur kayak tadi ya jadinya ya, ada kemungkinan gitu ya. Ya, benar. Jadi kan misal contohnya gini sih Mas, saya sekarang lagi coba ambil tesis kan sekarang saya udah, jadi terkait manfaatin machine learning nih untuk prediksi landslide kayak gitu. Wah, kayak machine learning udah. Jadi bisa diarahinnya ke sana, nah kayak gitu. Nah, gitu sih. Wah, mantap. Jadi pinter-pinter di awalnya kita baca juga sih sebenarnya trennya bakal kayak gimana. Oke. Biar tetap bisa survive gitu. Oke, tadi kan kita udah nanya nih kenapa Mbak lanjut studi S2 ya. Terus manfaatnya apa yang langsung dirasa tuh Mbak? Yang di kehidupan sehari-hari setelah ngambil S2 jadi beda lah pandangan hidupnya setelah cuma lulus S1 sama sekarang lagi lanjut S2 ataupun di karir yang di Indo Geo-nya juga sendiri, apa yang langsung kerasa gitu Mbak? Pembeda lah. Oke. Kalau yang kerasa sih itu tadi Mas, jadi kayak kita nggak bisa ngelihat satu permasalahan itu dari cuma satu sudut pandang aja gitu. Jadi ternyata dari segi geo, misal permasalahan seputar bencana alam dan lain-lain itu, misal bencana alam nih, ternyata kita tuh nggak bisa cuma manfaatin dari segi geologinya aja gitu. Ternyata kita butuh bantuan, misal dari geofisika atau bahkan si geomatika ini gitu, untuk gimana sih bareng-bareng kita nyelesain satu masalah ini. Nah, itu sih yang paling kerasa. Terus apa ya? Jadi sekarang tuh saya lebih banyak belajar juga. Kalau misal dulu saya di geofisika, datanya memang jujur terbatas kan. Kalau geofisika kita harus ambil data dulu, terus datanya itu cenderung mahal. Jadi saya sebagai mahasiswa itu kalau mau explore main-main data itu susah gitu. Nah sekarang rasanya itu kayak data COVID aja nih, data COVID yang sekarang lagi booming itu kita bisa mainin gitu. Kita bisa cari, oh kira-kira korelasinya si COVID ini sama misal ekonomi sama tata ruang kota itu kayak gimana. Nah bisa sampai ke seperti itu gitu. Jadi kita bisa melihat satu hal itu dari luas gitu. Pandang gitu yang sih. Banyak ya, nggak cuma satu sisi aja. Benar. Wah, menarik data. Wow. Terus kayak misal akurat nggak akurat itu ternyata relatif gitu. Misal saya dulu waktu di geofisika nih ngambil data pakai meteran handheld gini aja itu udah akurat bagi kami kan, ataupun teman-teman di geologi. Ternyata kalau di geomatika itu kita harus pakai teodolit yang memang itu keakuratannya itu sekian. Nah, jadi kayak kita nggak bisa langsung kayak nyalahin orang berdasarkan sudut pandang kita doang kayak gitu. Wah, menarik. Emang data-data ini luar biasa. Itu tadi sih kalau yang dari untuk segi geo-nya sendiri itu tadi saya lebih banyak main ke GIS Mas sekarang. Jadi kalau di kerjaan juga sekarang lebih banyak main ke GIS-nya gitu. Jadi relevan banget sama apa yang saya pelajari sekarang gitu. Mantep. GIS itu memang ini ya Mbak, lagi dipakai-pakainya ya, lagi dicari ya orang bisa GIS itu kalau nggak salah ya di market manfaatnya sekarang banyak ya. Soalnya ya. Manfaatnya itu bisa soalnya di mana aja soalnya gitu. seputar data itu tadi Mas. Oke. Sip. Mbak Mira sendiri itu kan sambil kuliah sambil kerja ya Mbak, itu dapat kuliahnya itu beasiswa atau dari kerjaan apa sendiri apa gimana Mbak? Kalau kuliahnya kemarin saya memang komit sih, kalau misalnya memang saya lanjut S2 berarti harus cari beasiswa, karena nggak mungkin saya ngerepotin orang tua lagi kan. Udah nggak kerja, misal kerjanya kan maksudnya duitnya nggak banyak gitu kan, terus masa saya harus minta uang lagi gitu. Jadi kalau kemarin memang saya sekolahnya ambilnya beasiswa Mbak gitu, tapi beasiswanya beasiswa lokal nih, beasiswa lokal dari kampus gitu. Mungkin kalau teman-teman banyak yang dengar kayak LPDP, terus mungkin beasiswa Budi dan lain-lain. Nah itu jadi ternyata itu dari masing-masing kampus itu dia menyediakan tuh kira-kira beasiswa untuk fresh grade misal lulusan S1-nya ITS misal kayak gitu. Nah kemarin saya dapat beasiswa lokal itu gitu. Gitu. Udah target gitu. Oh jadi kalau misalnya beasiswa lokal tuh biasanya memang dari yang lulusan yang sama gitu ya? Apa gimana? Betul. Apa dari oke.
karena dari ITS dapat beasiswanya, jadi maksudnya di ITS juga gitu. Kalau dari mahasiswa lain ngambil beasiswa lokal ITS berarti nggak bisa gitu ya Mbak? Memang harus yang satu univ. Nah, nggak bisa. Jadi memang saya udah ngeliat nih, oh ada salah satu potensi beasiswa yang dari kampus saya itu ini dengan apa ya? Dengan seperti itu, jadi saya udah bisa mempersiapkan kan, berarti dengan saya punya apa ya? Background dari S1-nya dari ITS, berarti saya punya kelebihan, saya bisa daftar beasiswa ini gitu. Berarti poin satu untuk syarat itu udah aman lah gitu. Istilahnya saya udah bisa melangkah satu langkah lebih duluan gitu dari teman-teman yang lain gitu. Oke deh Mbak, keren banget sih sharing dari Mbak Almira ini. Kalau ada kalimat penutup nih yang bisa memotivasi pendengar-pendengar kita untuk gua mau ngambil S2, itu apa Mbak? Closing statement singkat dari Mbak Almira. Misal, kalian udah siap nggak sih untuk belajar lagi gitu? Apalagi misal teman-teman yang emang udah sempat ngerasain kerja kan, karena pasti beda banget gitu. Karena kita bakal balik lagi untuk baca buku, baca paper, nulis esai, nulis jurnal dan lain-lain gitu. Kira-kira kita siap nggak sih kayak gitu? Nah, dan juga S2 ini batasannya kan cuma 2 tahun nih. Nah itu, jadi kita harus benar-benar nih bisa manage waktunya. Nah kayak gitu. Terus jangan lupa tentuin jurusan yang sekiranya memang benar-benar passion kalian. Memang misal nih passionnya udah nggak di geologi ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya jangan sampai ada penyesalan gitu loh. Paling nggak riset dulu di awal kira-kira passion kita apa. Dan kalau saya sih passion saya apa dan melihat kira-kira tren ke depannya itu seperti apa. Nah kayak gitu. Dan kalau misalnya memang bisa diambil tengah-tengahnya, nah ya itu bisa diambil, nah kayak gitu. Terus siap-siapin berkas-berkas dan lain-lainnya gitu. Itu sih, itu doang kalau dari saya. Keren. Berarti mantap. Passion tetap ada ya dalam memilih S2-nya. Ketika harus harus ada passionnya juga, jangan sampai ada namanya salah jurusan lagi kayak biasanya anak S1. Pas S1-nya udah setengah mati mau lulusnya, S2-nya juga kayak gitu-gitu. Waduh. Jangan sampai. Saatnya untuk hidup ya, jangan setengah mati lagi. Passion itu paling penting sih. Kalau memang kita nggak ada passion di apa yang mau kita kejar kan, ya udah nggak hidup gitu rasanya kan. Bener. Untuk sekolahnya juga kayak gitu. Oke deh. Mas. Kelihatan ya, Fahmi, kalau Mbak Almira ini emang tadi kan sempat jawab dengan katanya kita punya perspektif lebih banyak, sudut pandangnya. Kelihatan dari cara jawabnya bahwa passion itu jangan sampai salah lagi dan lain-lain. Wah, keren Mbak. Oke, karena waktu sudah 30 menit, hampir 30 menit. Thank you banget Mbak Almira untuk sharingnya tentang pengalaman S2-nya. Mungkin kalau di lain waktu kita bisa bahas lebih dalam lagi ya Mbak Almira. Siap. Oke. Saya juga makasih banyak buat teman-teman dari Geo Insight udah kasih kesempatan buat sharing sedikit ini. Wah, kita sangat senang kedatangan. Sedikit tapi bermanfaat, Mbak. Sip. Iya. Tingkat padat. Oke, Mbak Almira. Thank you banget ya datang. Thank you. Bye. Oke, udah dari 3 pandangan berbeda nih kita dengerin. Ada Mas Abi yang dia sekarang kerja di PHE dengan MBA-nya ternyata membantu juga. Terus Mas Ari yang dia bisa ngebandingin perspektif antara negara Indonesia atau Malaysia atau manapun itu punya cara ngajarnya masing-masing. Dan terakhir Mbak Almira nih yang woman power banget nih. Gimana dia akhirnya memilih S2 di geomatika karena drive by passion. Jadi sekarang ini para pendengar Geo Insight menurut lo masih galau-galau nggak ya? Iya tuh, dari yang tadi tuh ceritanya kan juga masing-masing beda-beda ya. Wah, karena orang yang mau ngambil S2 tuh biasanya juga apa ya, keputusan yang mereka ambil tuh beda-beda juga. Kenapa pada akhirnya mereka memilih untuk S2 gitu. Dan semoga dengan podcast yang udah kalian dengerin ini, kalian dapetin manfaat dari podcast ini dan kalian jadi lebih yakin gitu. Kalian tuh sebenarnya di jalan yang mana gitu loh. Betul, mudah-mudahan ya. Jadi setelah S2 semoga jalannya jadi Shirathul Mustaqim yang lurus aja jalannya. Lanjut terus. Oke. Mungkin sekian dari kita. Bahasannya sudah lumayan panjang hari ini. Jangan lupa follow Instagram, YouTube, Spotify, Twitter kita di GeoInsight ID. Dan kalau misalnya kalian pengen kita bahas tentang suatu hal, tentang kebumian, bisa kalian komen atau DM kita.
Oke. Oke, Cukup sampai sampai sini jumpa ya, Wo. di bahasan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.